kelebihan harta, bahasa lembutnya. Kalau bahasa vulgarnya sisa. Infak makanan sisa. Infak pakaian sisa, give away. Apalagi infak uang sisa, receh. Jadi infak kita tuh masih infak sih, sisa. Baik Ustadz, baik, tetapi belum sempurna. Karena ada derajat, ada tingkatan-tingkatan. Ada yang menginfakkan harta yang lebih, oke, sisa. Ada yang menginfakkan setengah hartanya. Ada yang menginfakkan yang paling dia cintai. Ada yang menginfakkan seluruh hartanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita level yang paling mencintai, yang paling dicintai aja belum sanggup. Lalu Nabi mengatakan, mau nggak kalian aku tawarkan yang lebih baik daripada infak harta yang paling kalian cintai? Lebih baik daripada memberikan mobil kesayangan kalian. Lebih baik daripada memberikan pakaian kesukaan kalian. Lebih baik daripada, saya kadang-kadang diminta kupluk aja. Ada teman-teman di luar kota misalnya, pas saya datang, Ustadz boleh minta kupluk Ustadz? Aduh ini warna kesukaan saya. Baru kupluk yang warna kesukaan aja kayak berat mau ngasih, hijau dan abu. Pernah dulu karena gak bisa nolak, dia udah baik banget sama saya. Sampai sekarang saya ingat-ingat, itu topi ya, sukaan saya banget tuh. Sampai sekarang diingat-ingat. Kalau ketemu dia saya langsung nyari, dia kok gak dipakai sih topinya, balikin dong kalau gak dipakai gitu kan ya. Saking kayak emang kesukaan saya banget, itu aja gak bisa, padahal murah loh. Masih hitungan puluhan ribu atau ratusan ribu. Baju yang kesukaan saya, yang saya sering pakai tuh, kotor cuci langsung, keringin, setrika, pakai lagi. Karena senang banget dengan baju itu, diminta sama orang lain, mau gak ngasih? Kayak masih berat, Nabi itu pernah dimintain baju yang beliau suka banget, diberikan oleh Raja Khorasan. Beliau pakai baju itu kayak sweater, karena baju musim dingin, beliau pakai kayak sweater gitu, keluar rumah, tiba-tiba kata seorang laki-laki di jalan, ya Muhammad bajunya bagus banget, boleh minta gak? Orang Badui, terlalu jelas ngomongnya, to the point. Muhammad tuh bajunya bagus banget, boleh minta gak? Nabi langsung senyum, kamu suka? Ya, langsung dibuka sama Nabi, dikasih. Nabi pulang dalam keadaan gak pakai baju. Coba, dingin-dingin. Gak ada alasan, aduh saya lagi gak pakai daleman, dingin nih. Gimana ya? Gak pakai alasan, langsung ngasih. Nabi emang udah paling sempurna lah, udah gak usah dibandingkan. Jadi kalau bicara infak yang paling disukai, Nabi itu udah lewat lah. Kita baru baju aja, kupluk, topi, mikir. Ada papan skate. Walaupun gak jago main, tapi ada papan skate yang kayak buat saya tuh kayak ini kayak bersejarah. Saya paling sering jatuh karena papan ini gitu. Terus kalau ada yang Ustadz mau gak give away papan skate untuk donasi atau apa, itu masih mikir lama. Ya udah deh, yang ini aja deh. Ada 3 misalnya, ngasih yang jarang dipakai. Masih gitu coba. Nah sekarang Nabi bilang, mau gak aku tawarin sesuatu yang lebih istimewa daripada kamu berinfak dengan semua barang kesukaan kamu, koleksi kesukaan kamu. Ternyata ada yang lebih istimewa. Apalagi? Infak, jihad, syahid, dan yang lain-lainnya. Nabi mengatakan, mau nggak yang lebih baik dari semua amal kalian? Tahajud, amal itu jamak. Tahajud, puasa Senin Kamis, infak, jihad, tilawah dan seterusnya. Apa ya Rasul? Zikrullah. Ternyata kita kira jawabannya bakal amal yang susah, amal yang berat, amal yang langka orang bisa ngelakuin. Ternyata amal yang ringan banget, amal yang sepele banget. Tetapi itulah bukti bahwa Allah Rahman, Allah Maha Pemurah, Allah gak mau menyusahkan hambanya. Makanya berulang kali saya katakan ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah tuh memang pengen mudahin kalian. Allah tuh gak suka menyusahkan kalian. Kita sendiri aja yang nyari kesusahan. Kita sendiri yang nyari ribet. Allah tuh carinya yang mudah-mudah aja buat kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sholat gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa tepat waktu, dijamak. Buru-buru, dikosor. Lupa, dikodok. Tapi jangan istiqomah. Setiap hari kodok subuh. Nah ini istiqomah. Ini artinya teman-teman, Allah tuh pengen memudahkan kita zikir. Tapi jangan mentang-mentang Allah memudahkan kebaikan untuk kita, lantas kebaikan itu jadi bernilai murah bagi kita. Enggak. Sesuatu yang mudah di sisi Allah tidak selalu murah. Itu kan mindset manusia ya. Yang mudah itu jadi murah kan. Yang susah itu jadi berharga mahal. Yang langka makin mahal, makin langka makin mahal. Allah enggak kayak gitu.
Matematika Allah bukan makin langka makin mahal. Justru makin dekat kepada Allah, walaupun itu mudah, maka itu makin mahal. Sekedar mengatakan Masya Allah, itu tuh mahal banget. Sekedar mengatakan Bismillah, itu tuh mahal banget. Tapi mudah Ustadz, semua orang bisa lakuin. Gak apa-apa, karena ketika dia melakukan itu gak akan mengurangi hak kita. Itulah bedanya dunia dengan akhirat. Dunia kalau orang dapat, bagian kita berkurang. Akhirat orang dapat, bagian kita sama sekali tidak terganggu. Malah kalau orang dapatnya lewat kita, bagian kita bertambah. Kalau dunia susah hitung-hitungan kayak gini, karena memang kecil, direbutin rame-rame. Akhirat itu besar, direbutin sedikitan. Kata ulama, dunia itu nikmat yang sedikit, direbutin rame-rame. Akhirat nikmat yang banyak, direbutin sedikitan. Sehingga tidak akan pernah berkurang, apalagi menjadi persaingan yang tidak sehat. Zikrullah. Sehingga Allah mengatakan Uzkurullaha zikran katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Itu poin pertama, teman-teman. Poin kedua, apalagi fadilah dari zikrullah selain yang disampaikan Nabi di dalam hadis riwayat Tirmidzi tadi. Apa sih yang kita dapat lagi kalau kita ingat Allah, kalau kita sebut Allah, mention Allah kalau bahasa sosmed. Ada orang gak sepakat dengan istilah mention, emang Allah punya sosmed. Ini namanya tarjamah. Nge-mention Allah itu bahasa Inggris, kemudian jadi bahasa sosial media. Arti nge-mention apa? Menyebut atau memanggil atau ya mention. Menyebut orang yang dimaksud gitu. Nah kalau misalnya kita mention Allah dalam aktivitas kita, Bismillah, kan ringan kan? Itu udah zikir loh. Jangan berpikir zikir itu hanya sekedar Subhanallah, 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 Subhanallah. Enggak, zikir itu yang disebut dengan qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Maksud dari ayat itu tuh total dari daily life kehidupan kita, itu kita bisa zikir sama Allah. Dengan minimal mention Allah dalam setiap aktivitas kita. Memulainya Bismillah, menyudahinya Alhamdulillah. Di antara keduanya kita bisa bilang Masya Allah, kita bisa bilang Subhanallah, kita bisa bilang Allahu Akbar, kita bisa bilang La haula wa la quwata illa billah, kita bisa bilang Innalillah. Tetapi awal dan akhirnya Bismillah, Alhamdulillah. Kita bisa bilang A'udzubillah. Banyak kalimat, Ustaz saya gak hafal banyak zikir-zikir yang panjang. Itu adalah pertanyaan Bilal. Ya Rasulullah, saya gak punya dandanah. Dandanah itu wirid kalau bahasa pesantren. Saya tuh gak punya wirid yang panjang seperti Nabi dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi yang ilmunya banyak. Gimana dong ya Rasul, saya tuh gak punya wirid-wirid yang panjang. Doa saya tuh ya gitu-gitu aja. Zikir saya ya itu-itu aja. Gimana dong ya Rasul? Nabi nanya, emang wirid kamu apa wahai Bilal? Kata Bilal, wirid saya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. 4. Ya Allah, saya minta ridhamu dan surgamu, dan saya berlindung dari kemarahanmu dan nerakamu. 4 hal itu. Nabi tersenyum. Kata Nabi, ya Bilal, wirid kami walaupun panjang kemana-mana, intinya 4 itu juga sama. Ini betapa Nabi itu orangnya tidak mau menyusahkan. Allah tidak pernah menyusahkan hambanya, Nabi tidak mau menyusahkan umatnya. Sama-sama memudahkan. Sehingga walaupun Bilal hafalnya cuma 4 kalimat wirid, kata Nabi, wirid kami yang panjang itu wahai Bilal, yang 1 jam itu intinya 4 juga sama. Sehingga Bilal merasa berbesar hati. Alhamdulillah kalau gitu ya Rasul, gak apa-apa, gak apa-apa. Akhirnya Bilal terus saja wirid dengan wirid itu. Wiridnya Muaz misalnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Udah selesai. Siapa lagi? Wiridnya sahabat yang tidak disebutkan namanya tetapi dia dapat banyak kebaikan. La haula wa la quwata illa billah. Ringan banget. La haula wa la quwata illa billah. Ringan sekali untuk diucapkan. Ada lagi yang lebih ringan. Subhanallahi wa bihamdih. Atau dibalik, Subhanallahil wa bihamdi subhanallahil azim. Atau dibalik, subhanallahil azim wa bihamdi. Sama-sama kebaikan, cuman beda fadilah. Inilah zikir. Apa yang kita dapatkan dengan zikrullah Ustaz? Apa yang kami dapatkan dengan zikrullah ya Rasul?
Apa yang kami dapatkan dengan mengingatmu ya Allah, selain apa yang digambarkan Nabi tadi? Kata Allah, fadhkuruni azkurukum. Ingat aku ingat kalian. Fadhkuruni azkurukum. Ingat aku ingat kalian, diingat oleh Allah. Itu yang paling berharga, diingat oleh Allah. Kapan? Di dunia, ketika Allah turunkan rahmatnya ke muka bumi setiap malam, Allah mengingat kita, wahai malaikat, jangan lupa rumahnya fulan. Wahai malaikat, jangan lupa fulan bin fulan. Wahai malaikat, yang itu dulu, ini dulu, hambaku yang ini dulu. Kenapa? Karena kita ingat Allah terus, Allah ingat kita.